Hai semuanya, welcome back to my podcast. Dan kali ini gue bakal ngomongin mengenai inherited trauma. Dan sebelum gue lanjut, gue pengen ngasih disclaimer dulu ya. Anggap aja semua yang gue omongin ke depannya itu adalah salah dan murni hanya opini gue. So, kenapa gue bisa memilih topik ini? Karena kemarin tuh gue baru aja nonton, atau gue lagi nonton seriesnya di Fair. Salah satu pembahasannya atau yang topik yang ada di series itu adalah mengenai inherited trauma. Jadi inherited trauma ini adalah bagaimana trauma ini diturunin ya melalui genetik. Jadi bukan berdasarkan pengalaman yang lo alami semasa hidup lo, tapi dari generasi sebelumnya. Contohnya, misalkan lo mengalami sebuah kejadian yang traumatik ya. Anggaplah setiap lu dengar suara kencang atau suara yang berisik, itu lu jadi takut karena semasa kecil lu pernah di-abuse dan ada suara kencang pada saat itu. Dan hal ini tuh bisa diturunin ya ke anak lu. Misalkan anak lu itu jadi nggak suka dengan suara berisik ataupun suara yang kencang ya. Atau at least lebih prone akan hal ini. Dan setahu gue ini juga masih ongoing research, jadi masih terus berkembang ke depannya. Dimana menurut gue ini hal yang cukup masuk akal, karena badan kita sendiri itu kan merupakan gabungan ya, dari orang tua, baik itu buruk ataupun baik gitu. Jadi probabilitas akan hal ini untuk diturunkan juga mungkin. Sama halnya dengan penyakit gitu, kalau yang kita kenal atau yang umumnya kan kayak diabetes ataupun hipertensi ya. Kalau dari generasi sebelumnya banyak akan hal ini, ya more likely lu akan kena juga gitu. Atau kemungkinan besar akan terkena sekalipun lu udah menjaga pola makan ataupun gaya hidup sehat ya. Tapi gue lebih pengen ngebahas dari sisi traumanya sih. Bagaimana hal ini itu bisa dibentuk dan diperburuk juga dengan yang namanya repress emotion, keadaan di mana lu menahan dan menekan emosi lu ya, serta kejadian yang gak enak yang lu alami selama lu hidup. Makanya banyak yang datang ke psikolog ataupun psikiater dan semuanya tertuang di sana gitu, karena kita sendiri punya kejadian yang gak enak atau bahkan trauma, baik itu pun sadar ataupun enggak gitu. Kalau sadar lu masih bisa memperbaikinya ya, atau mencari solusi serta menuju ke tahap acceptance. Itu yang gampangnya sih. Yang sulit adalah ketika lu nggak sadar akan hal ini. Dan lu bingung kenapa lu bisa berbuat begitu ataupun begini juga. Karena lu masih belum nemu nih penyebabnya itu apa. Dan menurut gue ini sih yang agak PR ya jatuhnya. Dan kalau ngomongin di Indonesia sendiri, menurut gue kayak masih banyak ya yang kurang peka akan hal ini, ataupun ini kan jatuhnya ke kesehatan mental ya. Dan kalau gue ngutip dari salah satu novel 13 Reasons Why dari J. Esser kalau nggak salah, itu ada bunyinya everything's affect everything. Dan bener banget sih, setiap tindakan kita itu akan memberikan dampak ke sekitar gitu, nggak cuma kita doang tapi ke orang sekitar kita. Dan masih banyak juga yang beranggapan bahwa psikolog ataupun psikiater itu adalah hal yang tabu, dan anggapan kayak gini tuh masih banyak ya di masyarakat. Bisa nggak lu bayangin gitu kalau orang yang tadinya mau datang ke sana gitu, terus mendengar ucapan ini di saat yang pas dan di waktu yang pas, itu menurut gue bisa sangat banget fatal ya. Setidaknya kalau lu nggak bisa ngasih solusi, lebih baik diem sih. Dan gue sendiri juga salah satu yang suka ngebaca mengenai cerita-cerita orang ya di Reddit gitu. Atau di YouTube ada juga sih yang nge-compile itu dan dibawain dalam bentuk audio visual ya, walaupun lebih fokusnya ke audio juga.
dimana entah itu fiksi ataupun bukan ya, tapi gue rasa ya hidup kurang lebih ya seperti ini. Dan lebih baik sih untuk nggak punya ekspektasi ya. Dan jangan berekspek bahwa semuanya juga akan baik-baik aja sih. Mungkin kedengarannya agak pesimistik ataupun iya cenderung pesimistik ya, nggak bisa dibilang nihilistik juga sih. Apalagi di Indonesia tuh banyak orang juga gitu, dan kita kan salah satu negara dengan populasi terbanyak ya, dan semakin kita bersinggungan dengan orang maka akan semakin banyak juga masalah. Karena gue juga pernah ada di bagian HRD dan gue ngeliat sekitar gue juga sih. So, kayaknya itu aja sih. Dan sebelum gue tutup, ini mungkin salah satu yang cukup singkat ya pembahasannya sih. Sebenarnya gue pengen ngobrolin lebih dalam tapi gue takut salah ngomong, ataupun ini kan salah satu topik yang kayaknya cukup cukup berat dan agak-agak sensitif. Gue nggak tahu sih batasannya semana. So, akan gue tutup dengan kutipan dari Sheldon Cooper dari seriesnya Big Bang Theory ya. Bunyinya, in 100 years, you be dead and none of this matter. So, it's me Patrick signing off.